Baik, eee, satu mungkin masukan, prinsip yang perlu kita bangun itu ya, salah satunya adalah, ketika kita berinteraksi dengan data itu kita perlu, membangun, sense kita ya, atau membangun sebuah intuisi kita, refleks bagaimana kita bisa berpikir secara refleks ya, secara otomatis ketika kita melihat suatu data, begitu. Jadi, eee, karena data itu sekedar angka, dan angka itu memang mewakili kehidupan nyata, begitu, mewakili kenyataan. Dia adalah sebuah model juga, tiruan dari kenyataan. Nah, cuman memang itu adalah sebuah fakta yang tidak lengkap. Data itu adalah fakta yang tidak lengkap. Misalnya kalau ada yang mengatakan, "Berapa umur Anda?" Misalnya umur saya misalnya, 20 tahun misalnya begitu. Nah, tentu itu tidak lengkap, 20 tahun sekian bulan, sekian hari, mungkin lebih tepat lagi mungkin 20 tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam, sekian detik. Nah, namanya angka itu tidak lengkap. Dan juga perlu ditanya, ini umur apa, ini umur umur secara kesehatan mungkin berbeda lagi. Bisa jadi orang umurnya 20 tahun, tapi kalau ngelihat ke standar kesehatannya sudah tekanan darah tinggi mungkin, atau, berat badannya, BMI-nya kurang bagus, sehingga seperti umurnya 40. Nah, itulah data kadang-kadang seperti itu. Sama juga misalnya kita menanggapi sebuah data, ya tadi data adalah fakta yang tidak lengkap, sebenarnya data angka, fakta yang tidak lengkap ya. Nah, maka kita perlu selalu waspada ketika kita berinteraksi dengan, suatu data. Ini data yang benar atau data yang salah begitu, sehingga akan terbangun firasat-firasat kita akan nanti terbangun. Contoh tadi misalnya ketika kita melihat, oh, jumlah waktu antar kedatangan kendaraan 19 menit di dalam jalan tol. Itu suatu hal yang sangat jarang ya, satu hal yang sangat tidak lazim gitu. Misalnya, oh, berarti dalam 1 jam hanya ada 3 kendaraan. Itu sangat tidak lazim untuk sebuah jalan tol di kota ya, sehingga ya dengan pengalaman kita yang terus tumbuh, kita juga nanti akan terbangun, sense kita ya, firasat kita akan terbangun juga. Nah, sehingga Anda ketika melihat itu Anda akan bisa mengkoreksi ya, bisa memperbaiki ya, berarti ini ada yang salah dengan datanya, karena tidak mungkin dalam satu jam hanya ada 3 kendaraan. Bisa ditutup jalan tolnya ya, karena nggak akan untung kalau misalnya dalam 1 jam cuma ada 3 kendaraan. Nah, jadi itu ya, jadi ini, penting sekali untuk selalu Anda bersikap kritis ya terhadap ketika melihat data, ini benar tidak ya, ini ada yang salah tidak. Perlu ada kekhawatiran ya, eee, Pak, agak sedikit mungkin dalam tanda kutip paranoid gitu ya, "Oh, ini jangan-jangan salah nih, jangan-jangan ini kurang tepat." Tapi jangan berlebihan juga, seperti itu. Ya, jadi itu adalah, penting untuk Anda, bangun begitu. Kemudian juga, tadi juga misalnya, yang perlu Anda waspadai adalah, Anda tahu ini data Anda butuh informasi apa dan data apa yang digunakan. Tadi kalau misalnya kita butuh data performansi performansi gardu tol, maka jangan mengambil data, jangan melihat dari misalnya jumlah kendaraan yang datang, karena tidak nyambung begitu ya, tidak, secara logika kita akan bisa paham bahwa performansi mesin gardu tol otomatis itu tidak tergantung terhadap jumlah, kendaraan yang datang, tapi performansinya bisa dilihat dari apa? Bisa dilihat dari berapa menit waktu dia beroperasi. Misalnya ternyata pintu palangnya sering ngadat, wah berarti waktunya tentu akan lama dan itu berarti gardu tolnya buruk. Atau bisa juga Anda ukur dengan cara menselisihkan antara kendaraan selesai dilayani dan kendaraan mulai dilayani. Nah, itu jadi, tapi bukan selisih antara kendaraan selesai dilayani dan kendaraan baru datang. Itu jadi dua hal yang mungkin tipis ya perbedaan, tapi itu kita harus, selalu menguji apakah ini logis, apakah ini benar, gitu, apakah ini konsisten, sehingga, kita
bisa berjalan di jalan yang benar begitu, bukan di tempat yang salah, bukan bukan di jalur yang salah, gitu ya. Oke, nah itu mungkin poin pentingnya.